Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harli Afrida, guru SMP Negeri 21 Sijunjung. Materi pada video pembelajaran ini adalah tentang pencemaran kelas 7 dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Takung adalah merupakan salah satu nagari yang terletak di Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah, negari Muara Takung saat ini masih memiliki udara yang sehat, tanah yang subur, dan memiliki sumber mata air yang bersih. Masyarakat Muara Takung yang berada di daerah perbukitan masih menggunakan sumber air bersih yang diambil langsung dari daerah perbukitan. Muara Takung juga terdapat sungai yang mengalir. Namun kualitas airnya tidak bisa digunakan untuk diminum, tetapi masih digunakan untuk keperluan mandi. Dikarenakan Sungai Muara Takung merupakan tempat pembuangan akhir dari limbah rumah tangga. Seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk, tentu saja akan mempengaruhi lingkungan. Salah satunya adalah bertambahnya pencemaran. Agar udara tetap suci, air yang bersih, dan tanah yang subur, ayo kita pelajari apa saja faktor, dampak, dan cara mengatasi pencemaran. Untuk mempelajari tentang pencemaran, Ananda bisa mempelajarinya sesuai dengan keinginan Ananda, seperti yang dilakukan oleh teman Ananda di kelas 71 SMP Negeri 21 Sijunjung. Ada yang menggambar, ada yang membuat video, ada yang mencari dari Google, bahkan ada yang menggunakan bahasa daerah sendiri untuk memahami dan menjelaskan tentang pencemaran. Tuh ramen bacoka yang monster baca tuh deh coka monster tuh apa jadi monster tuh nyombo nabi bo tidak panggang aku bau hutan bo tuh kita bangga utang tuh jadinya apa asal ya bo tercemar bo. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah merupakan segala sesuatu yang masuk seperti bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, pencemaran itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Banyak faktor yang menyebabkan pencemaran air, mungkin saja sering kita lakukan, sehingga menambah pencemaran lingkungan. Ayo Ananda kita lihat apa saja faktor dan dampak yang terjadi dari pencemaran air tersebut. Pertama adalah membuang sampah sembarangan. Sampah ini bisa saja berasal dari jajanan Ananda, seperti botol minuman, kemasan makanan, atau lainnya. Sampah juga bisa berasal dari hasil sisa rumah tangga, seperti sisa air deterjen setelah mencuci, air sabun saat Ananda mandi, atau sampah organik seperti kulit jeruk atau sayuran. Dan juga bisa bersifat anorganik seperti kaca, plastik, dan kaleng. Apa dampaknya yang terjadi apabila kita sering membuang sampah sembarangan? Di antaranya akan terjadi banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai. Timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai tercemar. Berkurangnya ketersediaan air bersih, serta air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Penggunaan potas atau potasium sianida untuk menangkap ikan. Potas ini adalah racun yang sangat mematikan dengan waktu reaksi antara 3-4 jam lalu mati. Potas itu sangat berbahaya bagi ikan-ikan di sungai. Kelestarian ikan di sungai lama-kelamaan akan habis. Limbah kimia lainnya bisa berasal dari limbah pabrik atau limbah dari hasil tambang emas. Apa cara penanggulangan pencemaran air bisa kita lakukan? Yang pertama, menggunakan air bersih secukupnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah membuat kolam stabilisasi. Yang keempat, tidak merusak serta mengeksploitasi sumber daya alam. Yang keempatnya lagi melakukan penyaringan limbah industri pabrik. Dan yang terakhir yaitu membuat sanitasi yang benar dan pastinya bersih agar sumber mata air kita juga bersih. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah diantara yaitu pertama
pengundulan hutan dan erosi. Yang kedua, kegiatan pertanian seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Yang ketiga, kegiatan pertambangan dan industrialisasi yang menghasilkan limbah cair dan bahan kimia. Adapun dampak dari pencemaran tanah, yang pertama yaitu dampak terhadap pertanian. Tanah yang sudah tercemar akan berakibat pada menurunnya hasil pertanian. Dampak terhadap ekosistem yaitu perubahan kimia pada tanah bisa menyebabkan perubahan metabolisme organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan. Tanah yang tercemar bisa berdampak buruk terhadap kesehatan seperti iritasi mata, ruam kulit, sakit kepala, kerusakan otak, kerusakan ginjal, dan sebagainya. Dan pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadi pencemaran tanah. Yang pertama, membedakan sampah organik dan anorganik. Yang ada jenis limbah kimia, cair ataupun padat, bisa dilakukan dengan cara mengolah terlebih dahulu. Pencemaran udara. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Yang dihasilkan akibat pencemaran udara yaitu yang pertama gangguan pernapasan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga menurunnya kualitas. Hal kecil yang bisa Ananda lakukan untuk mengatasi pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi kendaraan bermotor dengan cara berjalan, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang keempat, melakukan penghijauan, bisa dengan menanam pohon atau berkebun. Yang kelima, jangan membakar sampah. Pilihlah sampah yang bersifat organik atau anorganik sehingga bisa didaur ulang. Nah, demikianlah faktor penyebab, dampak, dan upaya yang bisa kita lakukan agar tidak pencemaran udara. Sayangilah lingkungan kita karena mereka adalah kehidupan kita.